tinggi nih. Mungkin ada perspektif lain yang Anda lihat Pak Sobari terhadap kasus yang belum ketemu ujungnya ini seperti apa Pak? Mungkin keterlibatan saya pribadi dulu, dan keterlibatan itu menunjukkan sesuatu. Ada suatu perkara yang jika kita lihat dari sudut kepentingan akademik, itu matching dengan kehidupan saya, dengan pengalaman sebagai peneliti, dan saya menemukan 3 tokoh ini tidak berhenti-berhenti bertanya. 3 tokoh ini siapa aja Pak? Oh, Kanjeng Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa. Oke. 3 tokoh. Ini orang RRT itu? RRT. Beliau itu bertanya. Di dunia akademik saya senang sekali. Karena dunia akademik itu mekar karena pertanyaan. Ya, itulah. Mereka itu bertanya. Dan setiap kali menemukan jawaban itu tidak menyelesaikan pertanyaan, muncul pertanyaan baru, melainkan menambah pertanyaan baru, dan itu merupakan suatu dinamika yang menggembirakan sekali. Artinya jenengan lihat ini dari perspektif akademisi. Saya melihat dari sudut itu. Bukan politik. Nah, saya tidak ingin melihat sebagaimana kalangan-kalangan tertentu memandang bahwa ini politik, sebagaimana kalangan pihaknya Pak Jokowi yang menuduh di balik itu ada orang besar. Itu kan sudah mengalihkan urusan-urusan akademik, urusan-urusan transparan yang menggairahkan dari sudut ilmu pengetahuan ini menjadi omong kosong, menjadi pergosipan politik. Tidak ada kelar-kelarnya ketika sesuatu yang begini transparan dari sudut akademik itu dicampur tangani warna-warni. Kalau sudah masuk ke sensasi politik itu nggak asik ya. Tapi kalau akademik ini seksi sekali berarti Pak. Buat saya tidak asik urusan gosip itu. Jadi gosip politik nggak bagi menarik. Saya gosip is gosip. Gosip itu di sana. Itu gosip itu tempatnya orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Adapun yang memiliki pekerjaan itu mesti menyelesaikan pertanyaan ini. Tapi kan pertanyaan itu kan tidak akan pernah selesai. Ketika ada jawaban muncul pertanyaan baru, pertanyaan lainnya. Iya. Kemana ujungnya nih Pak? Itu secara filosofis. Tapi bagaimanapun sesuatu senantiasa ada akhirnya. Senantiasa ada akhirnya. Dan akhir itu kita mengerti dalam bahasa metodologi. Akhir itu akan kita temui jika pertanyaan kita ini telah menemukan jawaban sebagaimana yang kita bayangkan bahwa inilah jawabannya. Itu bahasa teknisnya itu kalau pakai bahasa Arab, jawaban-jawaban itu sudah merupakan sesuatu titik final yang soheh. Soheh itu kuat. Kuat ini menjawab kebenaran. Ketika soheh tidak ada pertanyaan baru muncul dari situ. Ketika tidak ada pertanyaan baru muncul, kita sampai pada titik soheh. Ini soheh ini bahasa Arab. Tapi sebenarnya bahasa akademiknya itu reliability dan validity. Dua hal yang valid. Sahih, Pak. Ya. Nah, ketika sudah sampai di situ, kita mesti punya keputusan. Hidup ini tidak boleh menjalar kemana-mana, kita harus memiliki suatu limit. Enough is enough. Jadi limit, ya sudah, kita mau mencari apa? Yang kita cari jawaban terhadap pertanyaan mengenai keaslian. Apakah keaslian itu dijawab oleh faktor-faktor yang digali bertahun-tahun ini? Apakah kesediaan untuk bertaruh, capek, melelahkan, diserang, dan dituduh, ini jawabnya apakah ini? Nah, ada keputusan. Mereka sudah sampai keputusan ketika buku itu sudah selesai, Jokowi's White Paper. Itu mereka bilang urusan ijazah. Itu final, itu sahih menurut Anda? Mereka bilang ini sahih. Nah, saya tinggal mengikut pada mereka. Kalau mereka sendiri yang bertanya, merasa telah menemukan jawaban semacam itu, kita orang yang
berada di belakang. Saya pribadi ada di belakang dan mengikuti agak ketat, agak ketat. Ya kalau mereka sendiri menganggap itu ya finish, ya mungkin udah finish, nggak usah ada persoalan. Ya, Nah, kayak tapi gitu. pikiran akademisi Anda sebagai seorang peneliti, apakah itu sudah sahih atau selesai, atau malah memunculkan pertanyaan baru? Suatu jawaban yang tidak pernah menjadi jawaban karena muncul pertanyaan baru, ini yang berhubungan dengan Jokowi's white paper, saya merasa ada suatu titik final. Titik final ini sebaiknya mari kita hargai apa yang kita sudah temukan. Jadi ini dari kalangan rakyat, sedang yang berurusan dengan ini sebenarnya adalah kalangan elit yang memiliki kekuasaan politik, meskipun formil Pak siapa namanya itu Joko itu tidak lagi. Pak Joko siapa, Pak? Jokowi. Nah, meskipun beliau tidak lagi menjadi presiden, kan beliau sebenarnya masihlah memiliki suatu kekuasaan, kekuasaan di sana sini. Kalau beliau itu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang aku cari dalam hidup sesudah karirku pernah sampai di puncak tertinggi, di mana tidak ada lagi puncak. Itu aku menyawa apa? Kalau ada pertanyaan, namanya ngudoroso. Ngudoroso itu omong-omongan dengan diri sendiri. Introspeksi. Mungkin agak lebih jauh daripada introspeksi. Karena ini ada urusan yang namanya the boundary of morality, personal morality. Nah, di sana ada titik. Mengukur moral itu indikatornya apa, Pak Sobari? Kan nggak ada. Apa? Ada. Morality itu ukurannya ajaran. Ukurannya efek. Efek itu filsafat moral. Iya. Filsafat moral. Nah, kalau efek yang diajarkan sebagai filsafat moral itu tidak cukup, mari kita menggunakan morality dan efek itu dalam pengertian yang disebut common sense. Common sense itu sense-nya common. Umum. Common itu common people atau commoner. Commoner, orang-orang biasa-biasa. Jangan pernah diremehkan bahwa common people itu tidak memiliki sesuatu yang semacam high standard. Jangan diremehkan. Dalam urusan dengan what so-called morality, mereka guru-guru kita. Jadi sebenarnya urusannya ada di sana. Saya berbeda sama banyak kalangan yang ngomong, oh mana ini watak kenegarawan. Enggak lah, aku nggak minta dijadiin negarawan. Berat Bung jadi negarawan itu. Jadi kepala negara aja berat, apalagi negarawan. Kepala pemerintahan saja sederhana, ngurus menteri-menteri teknis, ngurus kerjaan-kerjaan teknis, dan selebihnya ngurus perkara-perkara teknis dalam rumah tangga kita. Be simple, make everything simple. Itu supaya membuat kita ini mengerti watasnya sampai di sini, batas sampai di sini, batas itu penting bagi manusia. Tapi watas itu kulon progo, Pak. Iya betul. Kita rehat dulu. Sebelum rehat, Pak Sobari lebih suka ngeteh, ngopi. Oh tadi ngopi ya? Oh teh juga boleh. Kalau ngopi apa, Pak? Hitam, black tanpa gula. Tanpa gula. Oh, kalau Pak Ugro sukanya apa? Kopi nggak ada masalah. Kopi tanpa gula atau pakai gula, Pak? Kalau bisa gula Jawa nggak ada ya? Oh gula Jawa, repot Pak. Brown sugar ya. Brown sugar. Oke, nanti biar Ocak gula sedikit aja. Gula sedikit aja nggak apa-apa. Oke, kita rehat dulu sambil Anda menyiapkan secangkir teh atau kopi. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali. Sesaat lagi.